Selamat pagi adik-adik, ketemu sama Kak Dian di Pihak Online. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga tetap selalu sehat ya. Kakak minta adik-adik jangan bosan-bosan untuk mengikuti Pihak Online ya. Adik-adik di rumah harus tetap semangat, meskipun kita juga belum tahu sampai kapan kita bisa bertatap muka kembali. Nah, minggu ini kita memasuki minggu biasa yang kedua. Sebelum kita memulai Pihak Online pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat kedua tangan kita. Kita tutup mata, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai Pihak Online pada hari ini. Kiranya Engkau curahkan Roh Kudus kepada kami, supaya kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Dan kami mohon juga kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau sertai juga teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa bergabung bersama kami untuk mengikuti Pihak Online. Kiranya doa ini yang kurang sempurna kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, beri pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita memuji nama Tuhan. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Ririn dan akan membawakan pujian untuk adik-adik. Nah, pujian kali ini akan dibawakan adik Dikta dengan judul 12 Murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Nah, menyenangkan bukan bernyanyi bersama adik Dikta? Satu lagu 12 murid Yesus. Sekarang kita tiba waktunya untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yuk kita mendengarkan sabda Tuhan bersama Kak Kristi. Adik-adik siapkan ya kitab sucinya. Oke. Halo adik-adik. Jadi
Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Yuk adik-adik siapkan bacaannya. Kakak ulangin lagi, bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Gimana? Udah dibuka semuanya? Oke, yuk sekarang kita baca. Sebelumnya, Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu, mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Adik-adik, sekilas bacaan minggu kemarin kita mengingat kembali tentang pesta pembaptisan Tuhan. Apa adik-adik sebenarnya hubungan atau kaitan antara pembaptisan Tuhan Yesus dan tugas perutusannya ketika Yesus masih tercebur di dalam air baptis? Suara dari langit berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Dan Yesus juga mengucapkan janji baptis pada saat itu, ya, yang diucapkan, "Ya Bapa, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Nah, adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan Injil pada hari ini, ya. Tentunya dari Injil Yohanes, ya. Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Adik-adik, dalam minggu ini kita masuk di minggu biasa yang kedua, ya. Kita diajak oleh Tuhan untuk bisa menjadi murid Kristus sejati
Bagaimana caranya? Mau dengar cerita? Ya, semoga cerita ini memberi ilustrasi dalam hidup kita, ya. Nah, ceritanya tentang belajar kerjasama dari semut. Mungkin adik-adik pernah membaca buku cerita ini, ya. Nah, keluarga semut sudah hidup sejak zaman dinosaurus, ya, zaman purba, ya. Mereka tetap eksis sampai sekarang. Semut selalu ada di mana-mana, ya. Kita naruh makanan yang menarik, pasti semutnya datang, ya. Dan semut tidak melihat kondisi hujan, panas, enggak. Ya, yang penting di mana-mana kondisi apapun, ya, apa yang mereka temui, ya mereka datang. Nah, sehingga membuat mereka bisa bertahan hidup, ya. Bertahan hidup karena apa? Satu sama lain kerjasama, ya. Semut hidup dalam koloni mereka, kelompok mereka itu rukun, adik-adik, kompak dan solid, ya. Kerjasama antar semut dinilai yang paling hebat, ya, dari seluruh binatang, ya. Mereka selalu membagi tugas. Ada yang menjadi komandan, prajurit, pekerja, ratu. Nah, ratu ini tugasnya hanya bertelur, adik-adik, ya. Bahkan ada yang menjadi pengawas, ya. Wah, pengawas seperti kita manusia, ya. Kendati tugasnya berbeda-beda, namun mereka mendapat jatah makan yang sama. Nggak ada yang, kamu prajurit makanannya lauknya tempe goreng saja, lalu yang komandan lauknya ayam. Enggak, ya. Semua sama, adik-adik, ya. Jadi makanan yang sama, ya. Enak ya dimakan bersama, ya. Nah, artinya apa, adik-adik? Dari cerita si semut itu, pengalamannya, ya, meskipun kita lemah, ya, jika kita bekerja sama, maka kita akan kuat. Nah, sebaliknya, walaupun kita kuat, tetapi tidak mau bekerja sama, maka akan rapuh, hancur, dan gagal. Nah, adik-adik, apa pesan Injil bagi kita sebagai murid Tuhan Yesus, ya? Di zaman sekarang ini kita telah mengenal dan menjadi muridnya, ya. Kalau adik-adik dibaptis waktu balita, ya, pasti seringkali pergi ke gereja waktu itu sebelum COVID, ya. Pasti dengan orang tua, ya. Kita diundang Tuhan untuk datang ke gereja, berdoa, ya. Kalau sekarang kita datang misa online, ya. Nah, diundang Tuhan untuk lebih sungguh dan tinggal bersamanya, ya. Nah, ini sebenarnya syarat mutlak untuk menjadi anak Tuhan. Sebab pengenalan akan Kristus hanya akan lebih baik dan mendalam, ya, serta akan menghasilkan buah yang luar biasa jika adik-adik saya, ya, bisa mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mau tinggal bersamanya. Nah, tinggal bagaimana, Bu Frida? Apakah bisa saya di dalamnya Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, mengikuti Yesus dan tinggal bersamanya berarti, ya,
Maksudnya kita mau menyediakan waktu untuk datang menghadirkan Tuhan di hati kita, ya. Lah caranya seperti apa? Banyak cara yang bisa adik-adik lakukan, ya. Berdoa, ya. Memohon ampun atas segala dosa kita. Saling menolong. Kerjasama, ya. Lewat mendengarkan orang lain, ya. Juga melihat bagaimana sesama kita pada saat mereka membutuhkan. Tentunya apa yang bisa kita lakukan saat pandemi ini, ya, seperti itu, ya. Dan terlebih kita bisa menghadirkan Tuhan lewat sabdanya dengan sungguh-sungguh dan berani melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti si semut, ya, saling bergotong royong, ya. Saling mencari makan, ya. Mereka makan bersama, ya. Nah, dengan demikian kita semakin memahami, semakin mengenal, ya, semakin dekat dan tahu apa yang harus kita lakukan demi sesama kita. Nah, adik-adik, kita harus mampu melakukan apapun untuk kebaikan orang lain, ya. Karena dengan mengenal Tuhan secara lebih baik dan tinggal bersamanya, kita dimampukan, digerakkan oleh Tuhan, ya, bagaimana hidup Tuhan Yesus bisa kita wujudkan di dalam perlakuan kita kepada orang lain, ya, terutama yang kita jumpai. Seperti dalam bacaan ada Andreas, ya. Siapa? Ya, murid Tuhan Yesus, ya. Sesudah tinggal bersama Yesus, ia memperkenalkan Yesus kepada Simon Petrus, ya, saudaranya, bahwa ia telah menemukan Mesias dan membawa Simon Petrus kepadanya. Lalu apa yang sudah adik-adik lakukan kepada keluarga? Ya, kalian boleh, ya, menyebutkan apapun yang sudah kalian lakukan di dalam keluarga. Tentunya yang bagus, ya, yang membuat semuanya bahagia, ya. Tentunya juga membuat adik-adik ikut bergembira, ya. Karena dengan hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Nah, dengan demikian panggilan kita adalah menjadi murid Kristus yang sejati. Dan untuk menjadi murid Yesus yang sejati, kita harus mengenal Yesus sedalam-dalamnya sebagai sang guru, ya, sang teladan dengan lebih baik, yaitu seorang yang tidak rewel, seorang anak yang siap, seorang anak yang tenang, ya, tidak mengganggu. Ini banyak hal-hal yang bisa dia dilakukan, ya. Nah, untuk menjadi anak Tuhan yang luar biasa, maka adik-adik, hadirkanlah Tuhan di dalam hatimu, di dalam setiap langkah apa yang kamu bisa berikan kepada sesama. Dan tentunya dalam perkataan dan tindakan kita. Demikian adik-adik, semoga kita tetap bahagia, sukacita bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, kita sudah memuji nama Tuhan, dan kita sudah belajar dari kitab suci. Sekarang waktunya kita akan membuat aktivitas. Aktivitas kita pada pagi hari ini kita akan membuat pembatas buku.
adik-adik bisa mempersiapkan dari kertas buffalo atau karton-karton yang sudah bekas yang masih bisa dibuat. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat polanya dulu. Adik-adik bisa siapkan spidol, penggaris, dan gunting. Akan jadi pola seperti ini. Setelah itu kita akan gunting. Adik-adik bisa hiasin dengan kreativitas adik-adik sendiri ya. Tetapi untuk ayat hafalannya adik-adik bisa mengikuti dari Kak Eli. Dan sudah jadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan menulis ayat hafalannya. Yohanes bab 1 ayat 42b. Yesus berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas atau Petrus." Nah, seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa hiasin yang di bawahnya salib ini, bisa dengan bintang atau dengan hati. Mudah kan? Nah, untuk pengaitnya kita bisa pakai tali kur atau pita yang sudah tidak terpakai, yang masih bisa terpakai tapi ya. Dan di ujungnya bisa menggunakan, untuk melubanginya bisa menggunakan gunting. Kita tusuk guntingnya seperti ini ya. Kita bikin pola dulu, lingkaran kecil. Setelah itu kita tusuk. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kita masukkan tali kurnya atau pitanya. Nah, bisa dipitakan atau di ujungnya diberi isolasi untuk mempercantik. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, ini yang kakak sudah jadi. Nah, oke. Gimana? Gampang kan? Pasti adik-adik bisa minta bantu sama mama, papa, atau kakak yang ada di rumah ya. Oke, sampai di sini aktivitas kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Bagaimana adik-adik B online pada hari ini? Seru kan? Nah, sebelum kita mengakhiri B online pada hari ini, marilah kita berdoa. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah hadir bersama kami untuk menemani kami pada B online pada hari ini. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu, kiranya kami bisa meresapi dan melaksanakan sabda-Mu untuk menjadi murid-murid-Mu yang baik dan juga menjadi teladan untuk sesama dan juga keluarga kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Sertailah kami selalu. Berikanlah kami juga selalu kesehatan di masa-masa seperti ini ya Tuhan. Kiranya doa ini kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Ratu pencinta damai, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa kembali di via online berikutnya. Dadah.